الحمد لله الذي أحسن تدبير الكائنات وخلق الأراضين والسماوات وأنزل الماء من المعصرات وأنشأ حبا والنبات وكسر الأرزاق والأكواب وأثاب على أعمال الصالحات ونصلي ونسلم على سيدنا محمد بالمرتد الطاهرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات وعلى آله وصحبه إلى يوم اللقاء. أما بعد، إخوانا أخوات رحمكم الله, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat tatkala kita menyebut nama Allah, menyebut nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai dan mengampuni semua dosa kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikhwan akhwat rahimakumullah, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu makhluk yang tidak pernah ingkar kepada Allah, makhluk yang senantiasa beribadah kepada Allah, makhluk yang selalu berzikir menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makhluk tidak pernah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Dahulunya ini makhluk adalah makhluk yang tak pernah dipandang, bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa makhluk ini adalah makhluk yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan manusia, yang kita kenal dengan nama Iblis. Iblis sebelum Allah laknat, maka Allah Subhanahu wa taala menamakan dia dengan nama Azazel, seorang makhluk yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makhluk benar-benar predikatnya di atas malaikat. Makhluk ini yang namanya jin, yang namanya iblis, ini pangkatnya lebih tinggi daripada malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu makhluk yang bernama Adam, yang mana ini makhluk sebelum Allah ciptakan Adam, Nabi Allah Adam alaihissalam masih berbentuk tanah, yang mana tanah ini lagi mau diproses. Kalau kayak kita mungkin agak kita lebih gampang untuk memahaminya seperti adonan. Maka di sini pada Allah Subhanahu wa taala, saking kesannya iblis, saking jengkelnya iblis, maka iblis ini mengelilingi tanah yang nantinya tanah tersebut akan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jasadnya Nabi Adam. Ketika ini tanah ini dikelilingi oleh iblis, maka ada sebagian tanah yang diludahi oleh iblis. Jadi ada tanah yang diludahi oleh iblis, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengambil tanah yang diludahi oleh iblis berubah menjadi seekor anjing. Anjing ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengusir satu hewan yang bernama kuda, yang mana iblis memberikan fitnah, memberikan hasutan kepada si kuda untuk menginjak-injak tanah, yang mana tanah nanti akan dibangun oleh Allah sebagai bentuk manusia pertama, Nabi Adam. Ketika mau diinjak oleh kuda, maka anjing ini mengejar kepada kuda. Maka itu sebab Allah Subhanahu wa taala mengharamkan yang namanya anjing untuk dimakan, karena satu-satunya makhluk
dalam riwayat disebutkan itu tercipta dari tanah yang mana tanah tersebut terbuat dari ludahnya iblis laknatullah alaihi. Ikhwan akhwat rahimakumullah, iblis ini sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iblis ini pernah menangis. Bayangkan iblis ini pernah menangis. Kata baginda Rasul, iblis ini pernah menangis dalam empat keadaan. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Ini iblis menangis sejadi-jadinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyuruh kepada semua malaikat untuk sujud kepada Nabi Allah Adam. Wa yaqulu lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada semua para makhluknya untuk menyembah untuk sujud. Ingat, sujud di sini bukan sujud kepada ilahiyah, akan tetapi ini sujud mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika semua para malaikat sujud kepada Nabi Allah, kecuali iblis tidak mau. Ini sebenarnya kalau kita bahas ini aja sudah panjang lebar kita bahas tentang kenapa iblis ini tidak mau menyembah kepada Nabi Allah. Kita ambil singkat-singkatnya saja. Ketika iblis tidak mau, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada iblis untuk keluar dari surga. Jadi ketika Allah melaknat kepada iblis, maka iblis ini menangis. Iblis ini menangis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditangguhkan umurnya sampai yaumul qiyamah. Kata iblis, ya Allah, tangguhkanlah umurku hingga aku berada di akhir zaman sampai dunia ini kiamat, maka barulah aku akan kembali kepadamu, kata iblis. Maka Allah Subhanahu wa taala merestui apa yang diinginkan oleh iblis, hingga Allah bertanya kepada iblis, wahai iblis, apa yang akan engkau kerjakan kepada hamba-hambaku yang taat kepadaku ataupun mereka yang tidak taat kepadaku? Ya Allah, kata iblis, ketika ada salah seorang di antara hambamu yang tidak taat kepadamu, itu gampang untukku menarik dia ke dalam neraka. Biar ada satu orang di antara hambamu yang taat kepadamu, artinya dia sering bersedekah, sering dia sholat malam, sering tahajud, sering berpuasa, segala macam dia lakukan. Akan tetapi Allah iblis akan mengajaknya untuk dia ini termasuk dalam golongan orang-orang yang tidak akan selamat tatkala dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerja iblis. Jika seandainya ada orang, yolah kau jangan ada salah, capek badan ini, itu sama juga dengan iblis. Dia kalau seandainya ulun mau pergi ke majelis, mau kau jangan ada usaha, kada usah capek, begawi dari pagi sampai siang sore begawi, naik saja. Maka orang yang kayak gini bisikkan ke telinganya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena orang yang mengajak untuk tidak taat kepada Allah, maka dia sama halnya seperti itu. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan iblis dari surga, ini iblis menangis. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika layawmin. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku keluarkan engkau dari surgaku, maka terkutuklah engkau dan aku laknat engkau hingga yaumul qiyamah. Jadi laknatnya Allah untuk iblis sampai yaumul qiyamah. Allah fakhruj minha fa innaka rajim
wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah melaknat iblis, mengeluarkannya dari surga, maka nangislah iblis karena iblis ini sujud kepada Allah Subhanahu wa taala puluhan ribuan tahun lamanya. Puluhan ribu tahun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak taat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala melaknatnya dan mengusir dia dari surga. Itu yang kedua. Yang ketiga, iblis menangis. Iblis menangis tatkala mendengar lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hadir? Kok nangis iblis ketika mendengar baginda Rasul akan dilahirkan? Ketahuilah, ketika Allah Subhanahu wa taala sedang merencanakan kapan waktu tibanya baginda Rasul akan dilahirkan, maka para iblis, para setan-setan ini mencari informasi kapan baginda Rasul, kapan makhluk yang mulia akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diturunkan ke muka bumi. Maka iblis mencari informasi ketika waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memerintahkan kepada para malaikat, wahai para malaikat, bentengilah setiap lapisan langit sehingga para iblis tidak sanggup untuk mendengarkan apa yang akan menjadi keputusan. Itu sebab kenapa kok para dukun tahu bahwa ada yang kehilangan di sana tahu, karena ini yang benar-benar iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan kepada akan mengumumkan baginda Rasul, maka semua para dukun, para penyihir ini mencari informasi tentang kapan lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika akan naik, maka ada satu malaikat yang menghalangi kepada iblis, hingga iblis ini tidak bisa untuk masuk, tidak bisa untuk menembus ke langit, hingga tidak ada yang bisa mendengar kapan akan lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu lahirnya baginda Rasul, keluarnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua para iblis menangis, semua para setan menangis semua sejadi-jadinya. Maka setan ini nanya kepada iblis, wahai Tuhan, kenapa kau menangis? Kenapa kau menangis? Kata iblis, ketahuilah para prajurit, ini bilang kepada prajurit, ketahuilah para prajurit, ketika satu makhluk ini Allah turunkan ke muka bumi, orang-orang beriman kepadanya, mengikuti apa yang diperintah olehnya, ketika dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berfirman kepadanya, kama la dzamba. Ketika ada orang yang berdosa kepada Allah lalu dia mengatakan istighfar, maka semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seperti baru dilahirkan dari rahim ibu. Orang yang beristighfar, umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya karena istighfar. Bahkan ini mengatakan lagi, andai orang tersebut, orang yang hidup di zamannya Nabi yang terakhir, dia memiliki cinta kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala mengharapkan api neraka menyentuh. Coba bayangkan, kalau kita memiliki cinta kepada baginda Rasul, walaupun sedikit. Makanya guru kita Ali Rabbani, Al-Hadits Ali bin Muhsin Hijwan, beliau mengajak kepada kita untuk menambah cinta kita kepada Rasulullah, walaupun satu hari satu kali aja kita berselawat, itu sudah mempunyai bekal kita untuk nanti ketemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah ini, maka iblis ini menangis tatkala lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya, baginda Rasul yang membuat iblis menangis adalah ketika turunnya surah Al-Fatihah.
Turunnya surah Al-Fatihah ini membuat iblis menangis. Ada bahkan baginda Rasul ini pada bercerita suatu ketika aku berkumpul dengan para sahabat-sahabat. Ketika kami lagi berkumpul, maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melihat ada iblis setan ini menangis. Ada iblis setannya menangis. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, banyak tiga, kenapa mereka menangis ya Rasulullah? Ketika surah Al-Fatihah turun, maka iblis-iblis ini menangis sejadi-jadinya karena bila ada satu orang yang membacakan surah Al-Fatihah, maka dia apapun hajatnya akan dikabulkan oleh Allah. Apa yang menjadi kesusahannya akan dimudahkan oleh Allah. Apa yang menjadi keinginannya akan dikabulkan oleh Allah. Apa yang menjadi kesulitan dan rezekinya akan dilancarkan oleh Allah. Jadi surah Al-Fatihah banyak sekali fadilah yang akan dia dapatkan ketika dia membaca surah Al-Fatihah. Ini sabda dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan bahwa iblis ini pernah menangis. Ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Orang yang berzikir, orang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, lisannya pernah menyebut nama Allah, walaupun hanya satu kali, beruntunglah. Kita ini adalah hamba yang paling beruntung ketika kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala meridai kita. Bila ada satu orang yang dia enggan untuk menyebut nama Allah, walaupun dia hadir di majlis zikir, hadir dia di sini tidak menyebut nama Allah, maka percuma, sia-sia kehadiran. Dia datang dari mana, datang ke majlis tidak menyebut nama Allah atau mendengar nama baginda Rasul, dia tidak bersalah, percuma dia kehadirannya. Oleh karena itu ketika ada orang yang menyebut nama Allah, maka getarkanlah lisan kita untuk menyebut nama Allah. Karena kata guru kita, andai ada satu orang, misalnya ini, saya nyebut Allah, ya Allah, terus antum semua ngikut, maka pahalanya sama seperti anda juga nyebut. Anda nyebut Haji Abdullah, Haji Galang, semua yang nyebut, maka pahalanya ini masuk pada kita. Makanya guru kita pernah mengajarkan kepada kita, ketika kita menyebut nama Allah, rasakanlah nikmat yang Allah berikan sama kita. Kata guru kita, ketika kita menyebut nama Allah, bayangkan mata kita, bagaimana nikmatnya. Ini ada sebuah kisah ketika ada satu orang tua sepuh diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan di sebuah pulau kecil yang dia hanya tinggal sendirian. Dia ini memiliki umur yang panjang hingga 500 tahun lamanya. Ini orang tua panjang umurnya sampai 550 tahun. Hidup dia ketika dia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hidupnya orang tua ini tidak ada yang lain kecuali zikir. Salat zikir. Makanya dia cari sendiri, maisha mana sesuatu dia sendiri. Ini orang tua kerjaannya hanya zikir, salat. Ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ditimbang amalnya. Maka kebaikan yang ada, buruknya hilang. Kata orang ini, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, masuklah engkau ke dalam surga dengan ridhaku. Kata Allah, masuklah engkau ke dalam surga dengan ridhaku. Ini orang tua bilang sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku ingin masuk dalam surga bukan karena ridhamu. Aku ingin masuk dalam surga karena ibadahnya.
Aku cari ya Allah ibadah selama 500 tahun lamanya, aku masuk ke dalam surga bukan karena ibadahku. Terima aku lagi. Ini orang, ia bisa bilang sombong juga. Maka baiklah kata Allah. Maka ibadahmu yang selama 500 tahun akan aku timbang. Mana engkau naik lagi ke atas mizan, naik lawak ini, ketika dilihat mana amal baiknya, mana amal buruknya. Bila engkau meminta karena ingin masuk ke dalam surga karena ibadahmu, lihatlah keburukan lebih banyak ketimbang ibadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana besarnya dosa yang kau lakukan dengan mata. Ditimbang kedua matanya orang ini, ditimbang ini keburukan yang banyak. Ini belum yang lain, hanya mata yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala keburukan yang ada. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tahukah engkau ketika aku menciptakanmu, engkau asyik beribadah menyebut namaku, akan tapi semua panca inderamu tidak pernah ingat kepadaku. Apa gunanya bila orang beribadah kepada Allah tapi pikirannya tidak kepada Allah? Ini percuma. Dia berfirman Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ini percuma. Cuma hebatnya guru kita, zikirnya kita walaupun tidak masuk, artinya tidak fokus, pikiran hati kita tidak fokus, kerjakan aja kata guru kita. Kerjakan aja. Karena yang mengatur terima atau mentanya Allah. Akan tetapi ada jaminan dari guru kita, kalau seandainya kita berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka kemungkinan besar pahalanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab jangan pernah kita untuk tidak berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena orang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan biasa apa yang dia kerjakan. Ada guru kita, ada orang di Sumeneb, ini kerjaannya ini main layangan. Matinya karena layangan. Iya. Ada orang yang kerjaannya mancing. Ini kata guru kita, kerjaannya mancing. Matinya kena mancingnya. Jadi apa yang menjadi kebiasaan dia selama hidup di dunia, maka itulah dia nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman pengharapannya kita kepada Allah, semoga saat nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dalam ingat kepada Allah, kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, karena kata baginda Rasul, "Man qala la ilaha illallah fi akhirih dakhalul jannah." Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab jangan pernah bosan menyebut nama Allah, jangan pernah capek untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau menyebut nama Allah, ketahuilah kata guru kita, Alim Rabbana Al-Habib Amin bin Mu'tad Al-Hadwan, beliau berkata, orang yang tidak mau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala bukan dia yang tidak mau, akan tetapi Allah tidak mengizinkan lisannya untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut nama Allah dalam keadaan senang ataupun sepi, dalam keadaan banyak masalah ataupun tidak. Alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan Allah rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, banyak sekali hal-hal yang istimewa yang Allah berikan kepada kita. Ingatlah, semua apa yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang kita miliki, badannya kita, tangannya kita, matanya kita, semua anggota tubuhnya kita, anak-anak kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab mari kita jaga, mari kita semangat untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini daerah Sukamara ini tambahkan semangatnya lagi untuk berzikir, untuk datang haujakan, untuk datang ke majlis zikir.
yang mana nanti kata syekhana yang disampaikan oleh kepada guru kita yang Rabbani Al-Habib Amin bin Musa Hidwan, bahwa nanti di surga ada satu panggung yang namanya panggung Naqsyabandi. Di surga nanti akan ada satu panggung yang namanya panggung Naqsyabandi, yang mana nanti orang-orang yang tetap di tarikat ini tidak pernah berpindah selain guru, tetap kepada istiqamah di jalan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surganya bersama guru-gurunya. Kita berharap semua kita bersama Syekhana bersama guru dan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Jadi ayo kita bersama dalam Habib, bagaimana Habib sama keturunan kami Habib, sama anak-anak kami Habib. Kami khawatir Habib, takutnya dia tidak sama, tidak masuk surga bersama Habib. Ajak anak-anak Anda masuk ke pondok pesantren terima kasih. InsyaAllah di sana akan dididik, akan digembleng hati mereka anak-anak antum untuk bukan hanya dalam ilmu agama, akan tetapi dalam ilmu akhirat, untuk cinta Allah, Rasul dan walinya akan diajari oleh utamanya Akhirul Dalam Al-Habib Ali Fatmadi, akan digembleng oleh beliau untuk cinta kepada guru kita, kepada Syekhana dan juga kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita berjalan lebar lagi apa yang disampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya, namanya di dalam tarikatnya kita. Semoga kita istiqamah dan tidak pernah mencari guru lain, tidak pernah bertawajuh kepada guru lain. Karena orang yang bertawajuh kepada guru lain, maka sesungguhnya dia telah keluar dari guru tersebut dan dia tidak akan berkumpul dengannya. Semoga kita istiqamah dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada Allah semoga saat kita nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhana sebelah kanan kita, sebelah kiri kita guru dan di atas kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja yang disampaikan oleh Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.